aplikasi MySL ini, yang pertama penggunaan aplikasi itu untuk melakukan pengecekan status pemesanan dan pembelian produk yang dapat berbentuk kartu perdana fisik atau dapat berupa eSIM. Kemudian produk-produk MySL ini ada yang pertama pulsa, kuota internet, kartu perdana, broadband, dan device bundling. Nah, masuk ke entity relationship diagram. Di sini yang pertama ada tabel customer, di mana tabel customer ini satu customer dapat memiliki satu provinsi, sedangkan satu provinsi dapat dimiliki banyak customer. Lalu juga ada tabel provinsi ini memiliki juga kabupaten kota, dan kabupaten kota dimiliki banyak provinsi. Lalu kabupaten kota memiliki satu kecamatan, satu kota memiliki banyak kecamatan, dengan kecamatan memiliki satu kota. Lalu kecamatan memiliki banyak kelurahan, dan kelurahan dimiliki oleh satu kecamatan. Kemudian di sini si customer juga bisa melihat menu-menu produk, banyak menu produk, sedangkan tabel produk dapat dilihat juga oleh banyak customer juga. Pada tabel produk memiliki belum tentu memiliki satu kategori, atau kemudian satu kategori belum tentu juga memiliki satu produk. Kemudian pada produk juga memiliki banyak jenis, dengan jenis juga dimiliki satu produk. Kemudian jenis juga memiliki kategori, dengan kategori juga memiliki satu jenis. Lalu customer juga dapat melakukan transaksi. Di sini satu customer dapat melakukan banyak transaksi, tapi satu transaksi hanya dapat dilakukan oleh satu customer. Dengan transaksi ini mempunyai juga produk, dan banyak produk bisa, atau satu produk bisa memiliki banyak transaksi. Di sini transaksi juga memiliki menu pembayaran, di mana satu transaksi hanya dapat satu menu pembayaran saja, di mana menu pembayaran ini berupa ada e-wallet dan bank. Lalu transaksi juga memiliki ekspedisi atau pengiriman. Lanjut. Kemudian ada spesifikasi tabel. Di sini spesifikasi tabel, yang pertama ada tabel provinsi dengan nama fieldnya provinsi ID, tipe integer, panjangnya 11 dengan keterangan ID provinsi. Kemudian nama provinsi dengan tipe varchar, panjangnya 80 dengan keterangan nama provinsi. Kemudian ada tabel kabupaten kota, nama field yang pertama yaitu kabupaten kota ID, tipenya integer dengan panjang 11 dan keterangan kode kabupaten kota. Yang kedua ada nama kabupaten kota, tipenya varchar, panjang 80, keterangannya nama kabupaten kota. Lalu keterangan kabupaten kota, tipenya varchar, panjangnya 200. Lalu keterangannya keterangan kabupaten kota dengan memiliki foreign key provinsi ID dengan tipe integer, panjangnya 11 dan keterangan kode provinsi. Kemudian lanjut ke tabel kelurahan. Yang pertama ada nama fieldnya kelurahan ID, tipenya integer, panjang 11, keterangan kode kelurahan, nama kelurahan. Kedua ada nama fieldnya nama kelurahan, lalu tipenya varchar dengan panjang 100, keterangannya nama kelurahan. Kemudian ada keterangan kelurahan, tipenya varchar, panjang 200, keterangannya keterangan kelurahan dengan foreign key-nya yaitu kecamatan ID, mereferensi dengan tabel kecamatan. Lalu tabel kecamatan, nama field pertama yaitu kecamatan ID, tipenya integer, panjang 11, keterangan kode kecamatan. Nama fieldnya nama kecamatan, tipe varchar, panjang 80 dan keterangannya nama kecamatan. Lalu nama field ketiga keterangan kecamatan, varchar 200, keterangan kecamatan dengan foreign key-nya kabupaten kota ID yang mereferensi dengan tabel kota. Oke, selanjutnya ada tabel customer.
customer ID sebagai primary key dengan tipenya integer, panjang 11, keterangan kode customer, nama voucher, terus panjang 30 dengan keterangan nama customer. Selanjutnya ada alamat, tipenya voucher, panjang 255, keterangan alamat customer, nama fieldnya, kemudian ada email, tipenya voucher dengan panjang 50, keterangan email customer, lalu ada nomor HP, tipenya voucher, panjang 13, keterangannya nomor telepon customer, lalu kode pos integer, panjang 7, keterangan kode pos customer. Di sini foreign key-nya yaitu alamat yang mereferensi tabel kecamatan, kelurahan, kabupaten, kota, dan provinsi. Oke, kemudian tabel produk dengan primary key-nya produk ID, tipenya integer dengan panjang 11, keterangan kode produk, lalu ada nama produk, tipenya voucher dengan panjang 30, keterangan nama produk, jenis, juga ada jenis produk integer, panjang 11, keterangan jenis produk, kategori, lalu foreign key-nya ada kategori ID, tipe integer, panjang 11 dengan keterangan kategori produk, harga produk integer 30, harga produk. Lalu ada foreign key-nya yang kedua yaitu jenis produk yang mereferensi pada tabel jenis. Kemudian ada tabel jenis yaitu primary key-nya jenis ID dengan panjang dengan tipenya integer, panjang 11, keterangannya kode jenis. Lalu ada nama jenis, tipenya voucher, panjang 30, keterangan nama jenis, nama field keterangan, tipenya voucher dengan panjang 255, keterangannya keterangan jenis. Lalu tabel kategori ID dengan tipe integer, panjang 11, keterangan kode kategori. Selanjutnya nama kategori, tipe voucher, panjang 30 dengan keterangan nama kategori. Yang terakhir keterangan, tipenya voucher, panjang 255 dengan keterangan kategori. Di sini ada tabel transaksi dengan primary key-nya transaksi ID, tipenya integer, panjang 11, keterangan ID transaksi. Lalu foreign key-nya yaitu yang pertama ada customer ID yang mereferensi dengan tabel customer. Lalu tipenya integer, panjang 11, keterangannya ID customer. Lalu foreign key keduanya produk ID yang mereferensi di tabel produk, tipenya integer, panjang 11, keterangan ID produk. Ekspedisi ID, foreign key ketiga yaitu ekspedisi ID yang mereferensi dari tabel ekspedisi, tipenya integer, panjang 11, dengan keterangan ID ekspedisi. Lalu ada pembayaran ID yang mereferensi dari tabel menu pembayaran, tipenya integer, panjang 11, keterangan ID pembayaran. Lalu yang terakhir ada tanggal transaksi dengan tipenya date, lalu keterangan tanggal transaksi. Lalu ada tabel menu pembayaran. Yang pertama ada primary key-nya pembayaran ID, lalu tipenya integer, panjang 11, keterangan ID pembayaran. Kemudian kategori pembayaran ID, foreign key yang mereferensi dengan dari tabel e-wallet dan bank, panjang 11 dengan keterangan ID kategori pembayaran. Kemudian ini ada tabel e-wallet, primary key-nya e-wallet ID, tipe integer, panjang 11, keterangan ID e-wallet, nama e-wallet, tipenya voucher, panjang 30, keterangan nama e-wallet. Lalu ada nomor HP dengan tipe integer, panjangnya 20, keterangan nomor HP e-wallet. Lalu ada juga tabel bank yang dimana primary key-nya itu bank ID, lalu tipenya integer dengan panjang 11, keterangannya bank ID. Kemudian ada nama bank dengan tipe voucher 30, keterangannya nama bank. Kemudian ada nomor virtual account atau nomor VA, tipenya integer dengan panjang 30 dan keterangan nomor virtual account. Lalu terakhir ada tabel ekspedisi
dengan primary key ekspedisi ID, lalu tipenya integer panjang 11, keterangan ID ekspedisi, kedua nama ekspedisi dengan tipe varchar panjang 20, keterangan nama ekspedisi, jenis ekspedisi tipe varchar panjang 20, keterangan jenis ekspedisi, lalu ada harga ekspedisi, tipenya integer panjang 30, keterangan harga ekspedisi, lalu ada alamat ekspedisi tipe varchar panjang 50 dan keterangan alamat ekspedisi. Selanjutnya dilanjutkan oleh Jason Christian. Belum. Hubungan antar tabel dulu. Nah, berikut hubungan antar tabelnya berupa ada 12 tabel, agak sedikit lebih simpel dari yang IRB-nya. Lanjut. Nah, berikut akan dilanjutkan oleh Jason Christian mengenai UIF dengan Figma. Jadi kita masuk ke bagian UX frontend-nya. Kita langsung aja. Jadi ini tampilan awal dari aplikasi MyExcel. Kita bisa lihat aja. Di sini kita diminta untuk login, jadi kita disuruh masukin nomor HP, masukin aja nomor HP-nya. Setelah itu kita masuk. Setelah itu nanti dikirim kode unik dari SMS, jadi kita masukin aja kode uniknya di sana. Setelah itu kita sudah masuk ke tampilan utama aplikasi. Jadi yang pertama itu kita ada menu kategori paket, ada kategori internet, telepon, SMS, dan asuransi. Yang pertama kita coba yang internet dulu. Kita coba pilih yang paket 6,5 GB. Setelah itu nanti di sini ada keterangan detailnya tentang paketnya, harga dan lain-lain. Habis itu kita beli sekarang ya langsung. Setelah itu di sini ada metode pembayaran. Metode pembayaran ini ada bisa pulsa atau e-wallet juga. Contohnya kita di sini pakai link aja, habis itu kita konfirmasi dan bayar, dan pembayarannya berhasil kembali ke berapa. Setelah itu yang telepon dan SMS sama juga kayak internet, jadi kita langsung aja ke menu yang asuransi. Nah, asuransi ini tuh kita termasuk fitur unik yang kita tampilkan di aplikasi MyExcel. Setelah mengklik asuransi ini tuh kita dikasih tahu tentang asuransi MyExcel ini kayak gimana. Terus kita bisa ajukan. Di sini ada produk asuransi. Kita ada dua, asuransi motor sama asuransi mobil. Terus kita juga ada pertanyaan, bisa langsung ke bantuan situ. Itu kita coba ajukan yang asuransi motor. Sini juga ada keterangan atau detail dari asuransinya. Harganya juga ada, kita bisa langsung aja ajukan. Sini juga ada metode pembayarannya sama kayak tadi beli paket internet, kita langsung konfirmasi dan bayar. Setelah itu pembayarannya berhasil. Terus kembali berani. Setelah itu kita juga punya yang di bawah ada riwayat. Nah sini tuh terdapat riwayat transaksi aja yang pernah kita beli di MyExcel. Setelah itu ada juga menu bantuan. Nah di sini itu terdapat pertanyaan-pertanyaan yang biasanya diajukan oleh customer Excel kepada adminnya. Contohnya kita pilih aja yang apa itu super rule dan keuntungannya. Nah di sini ada jawabannya. Kalau udah kita bisa back. Dan kita juga ada inbox. Di sini tuh kayak ada aktivitas atau SMS dari admin untuk diberikan kepada kita. Sampai lagi. Terus kita juga ada akun saya. Nah di sini ada nomor telepon sama tanggal berapa sampainya. Terus kita juga bisa keluar dari menu akun saya. Berikut presentasi UI UX frontend. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wisang Firman.
Oke, selanjutnya akan dilanjutkan untuk perhitungan hasil sistem usability scan. Jadi berikut list pertanyaan yang kita sudah gunakan untuk dalam kuesioner form berjumlah 10. Boleh next lagi. Jadi pertanyaan pertama berupa, saya pikir saya ingin menggunakan aplikasi ini dengan mayoritas pengguna sebanyak 70%, dari 10 berarti sekitar 7 orang. Next. Lalu kedua, menurut saya aplikasi ini tidak perlu kompleks dengan mayoritas pengisi sebanyak 7 orang untuk setuju. Lalu ketiga, saya pikir aplikasi ini mudah untuk digunakan dengan mayoritas pengisi respondennya untuk ini setuju dengan sebanyak 5 orang. Lalu yang keempat, saya pikir saya akan membutuhkan dukungan dari orang teknis untuk dapat menggunakan aplikasi ini dengan rata-rata responden terbagi menjadi 3 kubu dengan rata-rata 3 responden menjawab tidak setuju, dengan 3 lagi menjawab sangat setuju, dan 3 lagi menjawab setuju. Lalu kelima, saya mendapati berbagai fungsi dalam aplikasi ini terintegrasi dengan baik dengan jumlah responden terbanyak, yaitu menjawab setuju sebanyak 8 orang. Lalu yang keenam, saya pikir ada terlalu banyak tidak konsistenan dalam aplikasi ini dengan rata-rata paling banyak mengisi setuju sebanyak 4 orang. Lalu yang ketujuh, saya membayangkan bahwa kebanyakan orang akan belajar menggunakan aplikasi ini sangat cepat dengan rata-rata responden menjawab paling banyak setuju dengan respondennya 5 orang. Lalu yang kedelapan, saya menemukan aplikasi ini rumit untuk digunakan dengan rata-rata terbagi ya. Jadi sangat tidak setuju sebanyak 3 orang, tidak setuju 3 orang, dan ragu-ragu 2 orang, dan lainnya setuju 2 orang. Lalu saya merasa yakin saat menggunakan aplikasi ini dengan kebanyakan responden menjawab setuju dengan jumlah 6 responden. Lalu yang terakhir, saya perlu banyak hal sebelum saya bisa menjalankan aplikasi ini dengan terbagi lagi, dengan sangat tidak setuju 3 responden, tidak setuju 3 responden, ragu-ragu 1 responden, setuju 2 responden, dan sangat setuju 1 responden. Lalu kita masuk pada perhitungan SUS-nya. Jadi dengan perhitungannya, rumusnya itu ganjil itu dengan skalabilitas dari 0 sampai 4 dikurangin 1 dikali jumlah responden yang memilih penilaian tersebut. Jadi misalnya contoh, kalau dia milih ragu-ragu itu dengan nilai 2 dikurangin 1 dikali jumlah responden yang memilih ragu-ragu itu, misalnya contohnya 3 orang dikali 3. Jadi seperti itu. Kalau yang genap itu 5 dikurangin jumlah dikurangi nilai yang memilih hasil responden tersebut. Misalnya jadi kalau 5 dikurangin, kalau dia sangat tidak setuju dikurangin 4. Kalau sangat tidak setuju dikurangin 1, lalu dikali jumlah pemilih responden tersebut. Jadi hasilnya didapat, hasil tersebut dikali 2,5, lalu hasil tersebut 201 dikali 2,5, terus dibagi lagi 10, lalu didapatlah 502,5 dibagi 10, jadi hasil penilaiannya itu 50,25 dari 100. Lalu rating hasil SUS-nya itu kita dapatkan 2 dari 5 untuk penilaian tampilan rancangan antar muka. Lalu penilaian alur proses aplikasi saat demo itu juga 2 dari 5. Komentar terhadap aplikasi dari hasil responden yang kita kumpulkan itu dari 10 suara menjawab aplikasi ini sangat mudah digunakan. Lalu 3 suara menjawab perlu pengembangan tampilan antar muka, fitur-fitur lainnya, hingga peningkatan responsibilitas aplikasi. Selanjutnya itu komentar dengan 6 suara itu aplikasi sudah cukup oke atau baik. Lalu ini berupa hasil dokumentasi untuk penggunaan aplikasi kita, dan juga berasal dari responden juga. Ini hasil dokumentasinya sebanyak 10 orang. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.